Ya, selamat malam Bang Lora. Tadi sudah menyimak ya Bang Lora ya? Dari Iya, waktu sama Adam tadi ya. Soalnya kamu saya lihat ya, udah ngantri di bawah dari tadi. kebetulan masih dekat sama saya rumahnya itu. Ya, Nih, iya, saya mampus. sudah nyimak tadi sudah nyimak. Oke. Biar kita tidak ngelantur kemana-mana, kita lanjutkan tadi yang dikatakan oleh Adam Zain tadi yang melarikan diri. Nah, tadi kan dia mempermasalahkan mengenai pasal Daud berzina. Sudah saya jelaskan, dia dihukum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Anda tahu tidak bagian yang saya bacakan tadi itu dijiplak oleh Al-Quran dengan keliru. Di mana? Baik, di mana katanya? Baik ya. Oke, kita akan bukakan teman-teman ya bagaimana Quran menjiplaknya. Baik. Itu ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka surat Shad. Ya, silahkan dibuka saja. Karena di sini Al-Qur'annya tidak ada terjemahannya. Tidak ada terjemahan. Pantas mereka tidak tahu isi Al-Quran. Baik, kita buka surat Shad dari pasal yang ke-21. Ya. Kita buka surat Shad dari pasal yang ke-21. Tapi untuk penyegaran kembali, karena ada sebagian dari kalian yang baru datang, kita buka juga 2 Samuel pasal yang ke-12. Ya. Baik, kita mulai dulu ya. Untuk penyegaran kembali, kita ke 2 Samuel pasal yang ke-12. Perhatikan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya yang banyak tadi itu ya, untuk memasaknya bagi pengembaranya yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Nah, di sini yang mau saya kasih tahu sama Bang Lora, ini kan perumpamaan ini, bukan berarti kejadian itu sungguh-sungguh ada. Itu hanya sebuah perumpamaan untuk menegur Daud. Nah, ayat ini dicolong oleh Al-Quran. Perhatikan. Di mana ada tertulis dicodong di situ? Di Baik. mana? Di dalam surat Shad, ayat yang ke-21. Perhatikan. Dan adakah sampai kepadamu berita orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Perhatikan, ini umat muslim kan nggak pernah baca Quran terjemahannya, makanya nggak tahu isinya jiplakan semua. Nih, ketika mereka, jadi yang datang kepada Daud ini ada 2 orang. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut, Daud yang terkejut ya, karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari jalan kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat 23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka ia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Jadi perkaranya di sini dia punya banyak ternak, terus yang satu hanya punya 1 ekor. Nah, yang punya 1 ekor ini dikalahkan oleh yang punya banyak ini, betul?
Ya. Terus kedua empatnya. Nih, perhatikan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepadanya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya. Lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Nah, saya tanya sama kamu. Apa penyebab Daud tersungkur sujud dan bertaubat? Kaget dia teman-teman mukanya. Kaget dia. Buset, kok Quran saya kok mirip-mirip ini. Jeep lah ini. Baru tahu dia. Oke, saya tanya, mirip nggak? Satu sumber bang, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran mirip satu sumber. Gini, Lora, mirip nggak dengan yang saya bacakan tadi nih? Sebentar. Nih, dengan yang ini, yang saya bacakan ini mirip nggak? Iya, ada kemiripan, Bang. Ada kemiripan. Oke. Di sini yang datang menemui Daud itu adalah Nathan. Nathan itu seorang nabi. Daud sudah kenal dengan orang ini. Makanya ketika Nathan datang, dia membawa umpama. Dia tidak membawa berita yang sungguhan. Ini peristiwa ini tidak terjadi sungguhan. Dia membuat umpama tentang diri Daud. Nah, sementara di dalam Al-Quran, ini dua orang ini sungguhan. Ada dua orang yang sungguhan datang. Sebentar. Nih kita buka dari 21-nya ya. Nih. Adakah sampai kepada kamu berita orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Saya tanya sama kamu, ngapain mereka manjat pagar nih? Ngapain? Ngapain mereka manjat-manjat pagar? Pusing saya. Pusing saya. Karena Al-Quran itu datangnya dari satu sumber bang, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Itu kan klaimmu. Giliran mirip kau bilang satu sumber. Gini Lora. Yang saya tanya sama kamu, apa penyebab mereka ini harus lompat pagar? Dan adakah Nggak tahu saya. Itu jawaban Pamungkas itu gimana? Oke. Jadi begini Lora, saya mau ajarin kamu Lora ya. Ini kenapa mereka harus lompat pagar? Ini sangat bermasalah ayat ini. Gini, Daud itu raja, benar? Ya. Oke. Nggak usah zaman dulu. Anda lihat hidup seorang raja zaman sekarang, itu selalu dikawal oleh para pengawalnya. Siang malam dikawal oleh para pengawalnya karena dia raja. Dia bukan tukang tukang ngarit ya, tetapi dia raja. Nah, ketika ada seorang raja, dia pasti tinggal di istana raja. Presiden tinggal di istana presiden. Itu selalu dikawal. Makanya kalau Anda main ke istana presiden, di depannya itu pasti ada 3, 4 orang, 5 tentara bawa senjata di tangannya. Jangan main-main, lompat pagar kamu meletus, kepalamu bocor. Ya, kalau kamu melompat istana raja atau istana presiden, di situ ada tentara yang jaga. Saya pastikan kepalamu bolong. Ya, nah ini ada 2 orang lompat pagar. Ini ngapain ini nih orang 2 nekat ini? Nah, terus lanjut. Nih, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu maksudnya Daud terkejut karena kedatangan mereka. Ini raja nih bos. Ini orang nyelonong masuk ke istana raja. Ini kalau kita bicara secara faktual, apalagi zaman dulu, raja-raja zaman dulu itu kan ngeri-ngeri, ya kan? Ini 2 orang ini udah pasti dipancung. Ya, ini masuk ke rumahnya Daud, ke istana Daud, lompat pagar, lalu sok-sok berkata kepada Daud, jangan takut. Ini orang siapa ini? Oke? Jangan takut, dia bilang kepada raja. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain.
maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini dua orang ini kayak kurang ngajar ini. Udah lompat pagar, omongannya sama seorang raja, jangan kamu menyimpang. Oke, kita lanjutin. Kita lanjutin. Ya, lanjut. Sesungguhnya saudaraku ini, oh rupanya saudaranya, mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Perhatikan yang 2 Samuel tadi, perhatikan ya. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor. Mirip ya? Mirip? Nah, tapi di sini yang datang di sini bukan 2 orang, tetapi 1 orang namanya Nathan membawa perumpamaan akan 2 orang ini. Nah, dijiplak sama Quranmu yang datang 2 orang, nggak jelas, lompat pagar lagi, oke? Nah, dia berkata, serahkan kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Nah, ini masuk ke inti, ya. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim. Tadi saya sudah bacakan, ya. Kemudian Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka dia minta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Perhatikan di sini di dalam 2 Samuel, ya. Setelah Nathan mengemukakan hukuman yang akan diterima oleh Daud, ya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Daud? Apa kata Daud? Nah, di sini Daud berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Perhatikan, di sini juga cerita mengenai pertaubatan Daud. Di sini juga ada cerita mengenai Daud yang bertaubat, tersungkur dan sujud. Saya tanya sama kamu sekarang, Lora. Ini Daud tersujud, tersungkur, sujud, bertaubat karena apa? Karena kalah debat. Kalah debat. Di mana dia kalah debatnya? Coba. Di mana dia kalah debatnya? Kan di situ tadi dijelaskan begitu. Kalah debat sama kambing itu. Masalah kambing itu kan tadi kan? Nggak ada di sini kalah debat dia. Serahkanlah kambingmu kepadaku. Jadi di sini orang yang punya banyak kambing itu meminta kepada orang yang hanya punya seekor, dan dia kalah. Dan Daud membela orang yang kalah itu. Nih, dia bela orang yang kalah itu. Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu berbuat zalim kepada yang lain. Nggak ada di sini dia kalah debat. Tahu, tetapi tiba-tiba dia tersungkur sujud bertobat. Aduh, Berat. saya kurang tahu bang. Kurang tahu. Itulah sebabnya Anda masih Islam. Kan sudah saya bilang, penyebab orang masih Islam karena dia tidak tahu ajaran Islam. Nah, sekarang saya gini, Lora. Kamu mengakui ada kemiripan ya? Iya, karena Al-Quran dengan Bibel datangnya dari satu sumber, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang. Iya nih, ketika mirip mereka kayak ini jurus lama ini. Oh, karena berasal dari Tuhan yang sama. Datangnya dari satu sumber, datangnya dari Allah. Bukan, Lora. Bukan dari Tuhan yang sama. Kan beda. Di dalam Bible yang datang itu Nathan sendiri. Betul? Ya. Di dalam Quran yang datang 2 orang. Beda nggak? Ya, beda. Beda. Sekarang secara logis saya mau tanya. Nggak usah kita ngomong iman. Nanti kita debat kusir. Secara logis. Mana yang lebih mungkin terjadi? Satu orang yang datang menemui seorang raja yang memang sudah dikenalnya, atau 2 orang yang datang menemui seorang raja dengan cara melompat pagar dan bertingkah sok-sok menasehati raja? Mana yang lebih mungkin terjadi? Jelasan Al-Quran, bang. Jelasan Al-Quran. Karena
Yang lompat pagar itu. Al-Quran itu adalah kitab kebenaran, Bang. Oke, baik. Berarti yang benar yang 2 orang lompat pagar ya. Jelas di Al-Maidah itu betul itu. Al-Maidah. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa 2 orang yang lompat pagar itu? Kebenaran, Bang. Oke, saya mau tanya, siapa 2 orang yang lompat pagar itu? Ya, mungkin. Meninggal dunia. Lora, gini. Saya cuma mau bilang sama kamu begini, Lora. Gini. Dulu saya seperti kamu, Lora. Dulu saya beragama itu cuma ikut-ikutan. Katanya pendeta begini, katanya ustadz begini, katanya. Tapi begini, saya pikir-pikir. Kenapa saya kok hanya katanya? Saya pelajari. Saya baca bolak-balik. 13 tahun sampai hari ini kurang lebih lamanya saya mempelajarinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kitabmu itu tiada lain tiada bukan hanyalah kitab yang berisi contekan-contekan dari Bible, tetapi orang yang nyontek itu nggak paham apa yang dicontek. Akhirnya contekannya itu kacau balau, bikin dia pening sendiri menjelaskan apa yang ditulisnya. Contoh, saya tanya, siapa 2 orang yang lompat pagar? Pening dia, siapa 2 orang yang lompat pagar itu? Ngapain dia kok pakai acara lompat pagar? Bang, raja zaman dulu itu nggak seperti raja zaman sekarang. Kalau raja zaman sekarang masih mengenal peri kemanusiaan. Karena sudah ada lembaga pengkritik kerajaan. Ya, raja bikin salah dikit saja, udah heboh di medsos. Zaman dulu raja-raja itu ngeri-ngeri. Dia selalu dikawal terus. Ya. Dikawal pasukannya itu karena raja zaman dulu itu banyak yang ingin membunuhnya, banyak yang ingin meracunnya. Itu raja-raja zaman dulu, makanya selalu dikawal. Makanya raja zaman dulu itu nggak bisa langsung minum. Ada juru minumnya dan juru makannya. Jadi makanan itu harus higienis, nggak diracuni. Nah, bayangkan di zaman Daud ada orang lompat pagar nemuin Daud. Pasti udah dipancung. Ini gimana nih orangnya? Makanya saya bilang sudahlah Lora, ya. Pesan saya sama kamu, belajar cari kebenaran. Nanti pada akhirnya kamu akan menemukan bahwa mustahil kamu tidak akan mengatakan bahwa Qur'anmu itu tiada lain adalah buku contekan dari kitab-kitab terdahulu. Mengatakan tadi Al-Quran itu adalah kitab kebenaran. Jelas di surat Al-Maidah mengatakan 48 itu jelas, Bang, di situ, Bang. Al-Quran adalah kitab kebenaran, Bang. Oke, dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, betul? Ya di situ jelas 48. Kenapa kok beda? Kenapa kok beda? Al-Quran adalah kitab kebenaran yang membenarkan. Ini namanya itu kamu debat dogma doang. Kamu tidak menunjukkan apa-apa selain daripada pamer dogma. Jawaban apa itu? Alkitab adalah kebenaran. Karena Allah berkata bahwa Quran. Ini yang disebut dengan sirkular argumen. Tahu kan? Argumen muter-muter. Quran benar karena Al-Quran berkata bahwa Quran itu benar. Kenapa Al-Quran benar? Karena Quran bilang bahwa Quran itu benar. Kenapa Anda percaya bahwa Quran itu benar? Karena Quran yang bilang bahwa Quran itu benar. Ini kayak begini, Bang, udah repot kita diskusi kayak begini, udah gini. Ya, saya harap Bang Lora ya mulai hari ini menjadi satu pacuan atau satu cambukan kepadamu untuk mencari kebenaran, jangan beriman atau taklid buta, oke? Jelas agamanya umat Islam. Pokoknya Islam agama yang benar. Karena di dalam Al-Quran tertulis Islam agama yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Segala puji Allah. Bagaimana Anda mau tahu isi Al-Quran? Sebentar, Bang. Tadi punya Al-Quran di rumah kan? Ada. Tapi tidak ada terjemahannya kan? Tidak ada. Tapi lalu bagaimana Anda tahu isinya itu?
Tapi saya sering baca bang, sering baca itu. Sebentar, terjemahannya. Bang Lora. Saya Quran Karena di saya rumahmu benar- tidak ada terjemahannya, betul? Betul. Bagaimana Anda bisa tahu kalau tidak ada terjemahannya? Apa itu berisi tentang apa? Ya kan saya melihat itu kan bisa di-download aplikasinya. Oke lah, jangan dipaksakan. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Ya silakan. Oke, baik. Semoga Anda banyak belajar dan semoga nanti Anda betul-betul mencari kebenaran dan menemukannya.